pendengar Gantari, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat. Senang sekali bersama saya Lamtiar Sihombing, saya akan membacakan sejumlah berita hangat yang telah kami sajikan untuk menemani Anda. Berita yang pertama datang dari Tanjung Pinang Timur, Pangdam 1 Bukit Barisan. Desingan peluru warnai peresmian lapangan tembak Gurindam 12 Korem 033 WP. Usai mendampingi kunjungan kerja Republik Indonesia 1, Pangdam 1 Bukit Barisan yaitu Maizen TNI Hasanuddin SIPMM melanjutkan kunjungan ke Makorem 033 WP untuk meresmikan lapangan tembak Gurindam 12 Korem 033 WP dan beberapa fasilitas di Jalan Timur Kalidomi Air Raja, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang pada Rabu 26 Januari 2022. Acara peresmian berlangsung sederhana dengan ditandai pengguntingan pita dan penandatangan prasasti oleh Pangdam 1 Bukit Barisan. Adapun fasilitas bangunan yang diresmikan yaitu renovasi lapangan tembak, pos provos, kantin, gudang senjata, kantor persid, ruang data, gapura, dan papang pelang nama Korem 033 WP. Pada kesempatan tersebut, Pangdam 1 Bukit Barisan menyampaikan terima kasih dan bangga kepada Korem 033 WP dan jajarannya atas dedikasi, loyalitas, pengorbanan, serta pengabdian yang tulus yang telah diberikan sehingga fasilitas bangunan dapat terselesaikan. Pangdam berharap dengan selesainya perubahan ini kiranya dapat dirawat dan dijaga serta bisa lebih meningkatkan etos kerja para prajurit Korem 033 WP seiring dengan tugas ke depan yang semakin kompleks dan dinamis. Dalam pengarahannya, Pangdam 1 Bukit Barisan menyampaikan bahwa upaya komandan satuan itu tanpa batas dan tanpa referensi dan sebagainya karena kepemimpinan itu adalah ilmu dan seni. Ilmu bisa dipelajari, bisa dicontoh dan literatur, namun seni dan karakter itu adalah kepemimpinan. Berita selanjutnya kita beralih kepada distribusi pupuk subsidi sudah berbasis digital. PT Pupuk Indonesia Persero terus memperkuat proses pendistribusian dan pengawasan pupuk bersubsidi ke berbagai daerah. Salah satunya adalah dengan melakukan pengawasan distribusi pupuk dari pabrik sampai ke kios secara real time. Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia yaitu Gus Rizal yang mengatakan bahwa dengan teknologi digital pihaknya dapat melacak langsung setiap perjalanan produk pupuk subsidi baik yang menggunakan kapal laut maupun angkatan darat. Dengan sistem yang kami miliki saat ini, kami dapat mengetahui posisi barang setiap saat dan dapat lebih dini mengetahui bila ada potensi kekurangan pasokan di daerah tertentu. Sistem yang sudah dioperasikan sejak 2020 ini dinamai Distribution Planning dan Control System (DPCS). Melalui sistem ini, Pupuk Indonesia dapat mengawasi teknis penyaluran pupuk subsidi secara real time. DPCS dapat mengawasi proses distribusi dari gudang produsen hingga kios-kios resmi. Bahkan DPCS mampu mengetahui jumlah stok saat dalam perjalanan, baik darat maupun dari pelabuhan. Selain data stok, DPCS juga menyajikan data penjualan, alokasi pupuk subsidi di setiap daerah, kapasitas gudang, informasi distribusi dan pengeceran, hingga kontak staf distribusi dan pemasaran di masing-masing wilayah. Sehingga sistem ini dapat memberikan gambaran untuk terkait pendistribusian pupuk subsidi ke berbagai daerah. Berita selanjutnya kita beralih kepada berikut rincian dokumen berharga yang tak lagi membutuhkan bea materai. Pemerintah secara resmi membebaskan 4 dokumen dari bea materai. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan bea materai untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktoral Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yaitu Nel Maldrin Nur mengatakan bahwa peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Peraturan pemerintah ini disusun sedemikian rupa untuk memberikan kepastian hukum sehingga pihak yang dituju dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan dari pengenaan bea materai. Dan berikut ini adalah 4 dokumen yang dibebaskan dari pengenaan bea materai. Yang pertama adalah dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam. Bencana alam yang dimaksud adalah bencana alam yang telah mendapat status keadaan darurat bencana sesuai dengan perundang-undangan yang meliputi proses siap siaga,
tangkap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Fasilitas pembebasan diberikan sesuai jangka waktu pelaksanaan program pemerintah untuk penanggulangan bencana alam. Yang kedua adalah dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat keagamaan atau sosial non-komersial. Pengalihan hak yang dimaksud adalah dilakukan dengan secara wakaf, hibah atau hibah wasiat, dan pembelian oleh badan keagamaan atau sosial. Badan keagamaan yang dimaksud haruslah berbentuk badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan terdata di Kementerian Agama, serta tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utama mengurus tempat ibadah dan menyelenggarakan kegiatan keagamaan. Sementara itu, badan sosial yang dimaksud adalah badan yang berbentuk badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan terdaftar di Kementerian Sosial dan Dinas Sosial, serta tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utamanya, yaitu menyelenggarakan pemeliharaan orang lanjut usia. Kemudian yaitu adalah hak anak yatim piatu, anak terlantar, anak penyandang disabilitas, santunan korban bencana alam, penanganan keterpencilan, penanganan korban tindak kekerasan, diskriminasi, serta penanganan ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku. Dan dokumen yang ketiga adalah dokumen yang diperlukan dalam rangka mendorong melaksanakan program pemerintah atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter dan jasa keuangan. Yang keempat adalah dokumen yang terkait pelaksanaan perjanjian internasional yang telah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perjanjian internasional atau berdasarkan asas timbal balik. Dokumen yang dimaksud merupakan dokumen yang terutang biaya materai oleh organisasi internasional serta pejabat perwakilan organisasi internasional dan perwakilan negara asing serta pejabat perwakilan negara asing yang oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan disebut tidak termasuk subjek pajak. Berita selanjutnya kita beralih kepada PT Unilever akan PHK 1.500 karyawan. Unilever Indonesia mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja terhadap 1.500 karyawan secara global. Hal tersebut sejalan dengan rencana pemangkasan 15% jabatan senior dan 5% jabatan junior di perseroan. Alan Jope selaku CEO Unilever menyebutkan bahwa perubahan akan dikonsultasikan dan pekerja pabrik tidak akan terdampak dari keputusan ini. Jope menjelaskan bahwa pemangkasan jabatan tersebut dilakukan karena perusahaan tengah mengubah model organisasi menjadi 5 grup bisnis, yakni produk kecantikan, perawatan pribadi, perawatan rumah, nutrisi, dan es krim. Model organisasi baru kami telah dikembangkan selama tahun terakhir dan didesain untuk menaikkan kinerja perusahaan. Sementara itu, pemangkasan karyawan dilakukan karena Unilever gagal mengambil alih unit perawatan kesehatan yang dimiliki oleh kelompok GlaxoSmithKline dan Pfizer. Ia mengatakan bahwa kegagalan manajemen dalam mengakuisisi unit perawatan kesehatan milik GKS dan Pfizer dikritik oleh investor. Pertumbuhan tetap menjadi prioritas utama kami, dan perubahan ini akan mendukung upaya kami untuk mencapai pertumbuhan bisnis. Berita selanjutnya datang dari Langkat. KPK amankan uang dan dokumen geledah perusahaan milik Bupati Langkat. Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan sejumlah uang tunai dan beberapa dokumen transaksi keuangan dari penggeledahan di PT Dewa Rencana Peranginangin, diduga milik tersangka Bupati Langkat, terbit Rencana Peranginangin. Pada Rabu 26 Januari 2022, tim penyidik telah selesai melakukan upaya paksa penggeledahan di wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Lokasi yang dituju adalah perusahaan yang diduga milik tersangka TRP yaitu PT DRP. Tim penyidik menemukan dan mengamankan sejumlah uang tunai dan beberapa dokumen transaksi keuangan yang akan dianalisis kembali dan disita untuk menguat dugaan perbuatan tersangka terbit dan kawan-kawan. Penggeledahan dilakukan dalam penyelidikan dugaan suap terkait pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020 hingga 2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Selain itu, KPK juga tidak henti mengingatkan kepada berbagai pihak untuk tidak dengan sengaja menghalang-halangi proses penyidik yang sedang berlangsung saat ini. KPK juga segera menggandeng pemanggil saksi. Untuk itu, kami menghimbau para saksi yang nanti akan diperiksa sebagai saksi agar kooperatif hadir dan memberikan keterangan dengan jujur di hadapan tim penyidik. Dalam kasus tersebut, KPK total menetapkan 6 tersangka sebagai penerima, yakni terbit Rencana Peranginangin, Iskandar selaku Kepala Desa Balai Kasih, yang juga saudara kandung terbit, dan 3 pihak swasta kontraktor masing-masing, Marcos Surya Abdi, Suhanda Citra, dan Isfi
Syafitra. Sementara sebagai pemberi yaitu Muara Perangin-Angin dari pihak swasta kontraktor. KPK menyebut agar bisa menjadi pemegang paket proyek pekerjaan, diduga ada permintaan persentase fee oleh terbit melalui Iskandar dengan nilai persentase 15% dari nilai proyek. Untuk paket pekerjaan melalui tahapan lelang dan nilai persenan 16,5% dari nilai proyek untuk paket penunjukan langsung. Selanjutnya salah satu rekanan yang dipilih dan dimenangkan untuk mengerjakan proyek pada dua dinas tersebut adalah tersangka Muara dengan menggunakan beberapa bendera perusahaan, dan untuk total ini paket proyek yang dikerjakan adalah sebesar 4,3 miliar rupiah. Selain dikerjakan oleh pihak rekanan, ada juga beberapa proyek yang dikerjakan oleh terbit melalui perusahaan milik Iskandar. KPK menduga dalam penerimaan sampai dengan pengelolaan uang fee dari berbagai proyek di Kabupaten Langkat, terbit menggunakan orang-orang kepercayaannya yaitu Iskandar, Marcos, Suhanda, dan Isfi. KPK juga menduga ada banyak penerimaan-penerimaan lain oleh terbit melalui Iskandar dari berbagai rekanan, dan hal itu akan didalami lanjut oleh tim penyidik. Berita selanjutnya datang dari Medan. DPRD Medan dorong revisi perwal pengelolaan dana kapitasi. DPRD Kota Medan mendorong revisi Peraturan Wali Kota Perwal Kota Medan Nomor 11/2018 tentang pengelolaan dana dan pemanfaatan dana kapitasi dan non-kapitasi jaminan kesehatan nasional pada pusat kesehatan masyarakat, agar dana sebesar 45 miliar rupiah di APBD Kota Medan tahun ini untuk JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, bisa dimaksimalkan. Revisi perwal itu terkait warga penerima bantuan iuran PBI BPJS Kesehatan sesuai hasil rekomendasi rapat gabungan Komisi 1, Komisi 2 dan pemangku kepentingan program JKN Kota Medan tahun 2022 awal pekan ini. Ia menuturkan bahwa ada 3 rekomendasi yang diberikan DPRD kepada Pemkot Medan, seperti register pasien akibat dana register cuma bagi warga yang tidak mendaftar BPJS dan hanya untuk rawat inap. Pihaknya juga merekomendasikan sinkronasi koordinasi rumah sakit dan disduk capil bagi warga yang meninggal, terutama peserta PBI BPJS Kesehatan di Kota Medan. Saat ini ada warga PBI BPJS meninggal di rumah sakit atau dinas kesehatan harus dikoordinasi dengan disduk capil. Jika sudah meninggal, maka dananya bisa dialihkan ke orang lain. Dan rekomendasi terakhir yakni peningkatan mutu manajemen rumah sakit umum daerah Dr. Pringadi. Berita selanjutnya datang dari Serdang Bedagai. Tim PKK Serdang Bedagai luncurkan program Gempur Stunting. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara meluncurkan program Gempur Stunting sebagai upaya untuk menekan angka kekerdilan di daerah tersebut. Untuk menyukseskan Gempur Stunting itu, kami menekankan kepada para kader PKK untuk berkolaborasi dengan puskesmas setempat dalam memantau kesehatan anak-anak agar tidak terkena stunting atau kekerdilan. Ia mengatakan bahwa secara medis kekerdilan merupakan kondisi ketika tubuh dan otak anak tidak mengalami perkembangan secara optimal. Keadaan ini disebabkan beberapa hal, yang diantaranya karena tubuh anak lebih pendek dan kemampuan berpikirnya yang cenderung lebih lemah dari anak yang seusianya. Oleh karena itu, katanya, kekerdilan dapat dicegah sebelum anak memasuki usia 2 tahun. Begitupun juga dengan anak-anak di Kabupaten Serdang Bedagai, khususnya di Desa Bagan Kuala. Meski di wilayah pesisir, gizi anak-anak harus tetap diperhatikan sepenuhnya. Pencegahan stunting dilakukan sejak anak masih berada dalam kandungan ibu. Selain memberikan asupan gizi yang baik, kami harap para ibu hamil juga turut memeriksa atau berkonsultasi terkait kehamilannya, serta menjaga ASI eksklusif dan memantau tumbuh kembang anak di posyandu. Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Serdang Bedagai yaitu Aini Jetara Aldin Tambunan mengatakan bahwa sebagai duta stunting bersama dengan Ketua TP PKK Rusmaida Dharma Wijaya, pihaknya selalu berupaya memberikan yang terbaik bagi anak-anak di daerah tersebut. Guna menekan stunting, perlu dilakukan sinergitas maupun gotong royong dari semua sektor dan unsur yang terkait dengan menggerakkan sumber daya yang ada untuk mencegah stunting di Kabupaten Serdang Bedagai. Berita selanjutnya datang dari Lok Sumawe. Ribuan anak usia 6 hingga 11 tahun di Lok Sumawe sudah divaksin dosis pertama. Ribuan anak usia 6 hingga 11 tahun di Lok Sumawe Aceh sudah menjalani vaksin COVID-19 dosis pertama atau sebesar 27,87%. Sebanyak 5.365 anak sudah divaksin dari total sasaran yaitu 20.736 anak.
Pihaknya terus mengencarkan vaksinasi anak dapat tercapai 100%. Sedangkan vaksinasi dosis kedua baru mencapai 23 anak atau 0,01%. Vaksinasi dilakukan sebagai upaya mendukung pembelajaran tatap muka atau PTM berjalan aman dan lancar, sekaligus memutuskan penyebaran COVID-19. Vaksinasi anak menjadi sasaran sekolah-sekolah guna mempercepat kekebalan kelompok sehingga anak-anak terlindungi saat pembelajaran tatap muka. Sasaran vaksinasi COVID-19 di kota Lok Sumawe sebanyak 165.321 orang. Jumlah tersebut termasuk sasaran anak usia 6 hingga 11 tahun. Kapolres Lok Sumawe AKBP yaitu Eko Hermanto mengatakan bahwa pihaknya terus menggencarkan vaksinasi anak dengan target harian vaksinasi adalah sebanyak 500 anak. Dengan sasaran harian 500 anak, maka target hingga akhir Maret 2022 mendatang bisa tercapai seluruhnya atau 100% anak sudah divaksin. Baiklah sahabat pendengar Gantari, sampai di sini dulu saya menemani Anda. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan berita terupdate dari Gantari. Saya Lamtiar Sihombing pamit undur diri, sampai jumpa.